Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, aku ada asupan creepy lagi untuk kalian semua. Ini ceritanya asik banget lah pokoknya. Ini ceritanya dari Alfi. Jadi dia ngirim cerita ini ke email. Di situ dia menceritakan pengalamannya saat di perjalanan yang menurut aku ini ceritanya cocok banget lah buat asupan creepy kita minggu ini. Oke lah, aku udah nggak sabar, langsung aja kita ceritakan. Tapi sebelumnya nih, biar kalian nyaman juga, siapkan cemilan dan minuman kalian, cari posisi ternyaman ya menurut kalian. Kalau bisa redupkan juga lampunya, biar asupan creepy kali ini lebih berasa. Oke lah, kita masuk ke ceritanya. Jadi sebelum mulai, ini ceritanya dialamin langsung dengan Alfi yang ngirim cerita ini. Jadi niatnya dia ini mau berbagi kisah lah dengan kita-kita semua di sini. Nah, ini kejadiannya di tahun 2017. Jadi saat itu Alvin ini tinggal di Bandung gitu. Dan dia juga saat itu punya pacar ya, pacarnya yang katanya itu pacarnya keturunan Jawa tapi sama-sama tinggal di Bandung. Nah, pacarnya ini itu punya saudara yang dia panggil Bude, yang tinggal di wilayah Cikarang, Bekasi. Jadi Alvin dan pacarnya ini itu udah beberapa kali lah main ke Cikarang tempat Bude pacarnya gitu. Tapi biasanya pas mereka main nih ke rumah Budenya itu nggak pernah ada masalah. Karena mereka ini dari Bandung ke Cikarang itu biasanya pakai mobil dan lewat jalan tol juga. Makanya nggak pernah ada masalah apapun. Lalu di hari Sabtu pacarnya ini ngajak lah ke rumah Budenya dengan nanya kayak gini. Besok kan Minggu. Libur kerja ya? Iya libur, kenapa? Mau main kah? Kemana? Enggak, aku pengen ke rumah Bude besok. Bisa anter nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, antar aja ke terminal biar nanti aku naik bus aja. Ya udah, besok diantar sampai ke Cikarang, tapi naik motor aja ya. Lagi males bawa mobil biar sekalian motoran gitu berasa touring. Oke ya, nggak apa-apa, tapi berangkatnya pagi ya. Jam 8 deh biar bisa jalan santai dan nanti ya nggak terlalu malam juga balik ke Bandungnya. Di sini kenapa pacarnya ini ngajak berangkatnya pagi-pagi? Karena kalau naik motor dari Bandung ke Cikarang itu jauh banget. Karena kan nggak bisa lewat tol kan. Apalagi mereka ini sebelumnya itu emang nggak pernah dari Bandung ke Cikarang naik motor. Jadi sama sekali mereka ini nggak tahu jalan. Jadi modal nekat aja nih pakai Google Maps. Lalu besoknya di hari Minggu sesuai janji Alvin ini jam 8 itu udah jemput pacarnya. Jadi mereka ini pun sarapan dan pamitan lah ke orang tuanya. Jadi sekitaran jam 9 baru berangkat nih mereka ke Cikarangnya. Nah, targetnya mereka nih kalau berangkatnya sekitaran jam 9-an, itu jam 3 sore udah nyampe di rumah budenya. Targetnya kayak gitu. Lalu setelah beberapa menit mereka jalan, itu perginya aja banyak banget kendala gitu. Karena pas mereka ini masih di wilayah Padalarang, itu ban motor Alvin ini pecah. Jadi dia juga itu nggak tahu kenapa ban motornya itu tiba-tiba pecah. Ya mungkin kena paku atau apalah. Jadi di situ pun mereka lumayan lama lah buang-buang waktu. Karena dorong motor kan sampai ketemu tampal ban. Lalu singkat cerita, akhirnya ban motornya pun udah bener dan mereka pun itu lanjut perjalanannya lagi. Setelah setengah jam mereka jalan lagi-lagi nih ada kendala. Karena tiba-tiba plat motornya itu jatuh. Jadi pas dicek ternyata dudukan plat motornya itu udah patah. Nah, karena lintas provinsi kan nggak mungkin kan kalau motor itu nggak ada plat. Jadi dia takut lah dikira kurir motor bodong. Jadi mau nggak mau mereka pun nyari tukang las lagi yang itu pun banyak banget lah makan waktu. Di sini mereka emang buang-buang waktu lagi. Di situ Alvin ini kesal banget dengan motornya karena sebelum-sebelumnya motornya ini nggak pernah ada masalah. Tapi pas sekalinya diajak jalan ke Cikarang itu benar-benar bermasalah gitu motornya. Tapi ya udah, dia pun udah benerin juga plat nomornya dan mereka pun itu lanjut lagi perjalanannya yang emang ngelewatin perkampungan. Karena kan nggak ngelewatin tol kan. Pas jam 6 yang udah maghrib, mereka ini pun masih di jalan, bahkan masih jauh gitu dari nyampe. Karena mereka ini masih di perbatasan Purwakarta Karawang. Itu pun mereka terpaksa berhenti karena lagi di jalan itu diguyur hujan deras banget. Pas berhenti, mereka ini pun sebenarnya bingung karena setelah itu mereka ini nggak tahu harus jalan mana lagi. Karena kan mereka ini sama-sama nggak tahu jalan kan. Nah, karena keadaannya mereka ini nggak tahu jalan dan itu udah maghrib ya yang jauh masih dari nyampe, ditambah keadaannya yang hujan juga. Di situ tiba-tiba pacarnya ini ngajak balik aja gitu ke Bandung, nggak usah jadi ke tempat budenya. Tapi di situ mereka ini berdebat karena menurut Alvin ini
sayang banget lah kalau balik gitu, karena kan mereka ini udah lebih dari setengah perjalanan, jadi kan sia-sia banget ya perjalanan sebelumnya. Jadi di situ mereka berdebat lah ceritanya. Akhirnya setelah dibujuk Alfi, ya udah pacarnya ini mau gitu untuk ngelanjutin perjalanan. Jadi mereka ini pun nanya jalan gitu ke warga yang ada di situ kalau ke Cikarang itu lewat mana. Salah satu warga di sana ngasih tahu kalau jalan ke Cikarang itu ada dua pilihan. Yang satunya jalan umum, yang satunya itu jalan pintas. Pastinya lebih deket kan kalau jalan pintas. Nah, karena keadaan yang udah malam, pastinya Alvin ini milih jalan pintas lah biar cepet nyampe. Jadi mereka pun ngelanjutin perjalanannya yang itu melalui jalan pintas. Tapi malah karena mereka ngelewatin jalan pintas yang mungkin gak ada petunjuk jalannya, malah mereka ini muter-muter, sempat tersesat yang akhirnya mereka ini nyampe di rumah budinya itu sekitaran jam 10 malam. Padahal target nyampe nya itu jam 3 sore kan. Nah, karena mereka ini udah kemalaman nyampenya, jadi di situ budinya ini sempet lah nawarin Alvin ini buat nginep aja. Nginep sini aja ya, udah malam juga, kasihan. Besok pagi baru pulang ke Bandung gimana? Nggak apa-apa Bude, Alwi pulang aja. Besok masuk kantor soalnya, masih banyak kerjaan yang belum selesai. Nggak enak juga sama bos kalau nggak masuk. Sebenarnya dia nolak itu bukan karena kerjaan, tapi situasi di rumahnya budenya itu sedang nggak ada cowok selain dia. Jadi di situ cuma ada budenya, anak budenya yang itu cewek dan pacarnya. Jadi mungkin takutnya jadi fitnah, makanya dia nih milih lebih baik pulang aja. Akhirnya yang sekitaran jam setengah 12 malam, Alvin ini pun pamit lah, yang itu mau jalan lagi balik ke Bandung. Nah, pas dia sedang dalam perjalanan balik ke Bandung, itu ada dua rute. Yang satunya itu jalan Cikarang Kota, jadi itu jalannya biarpun jauh tapi aman lah karena ngelewatin perkotaan. Yang satunya lagi itu jalan daerah Jonggol, yang itu jalannya sepi banget tapi jalan pintas, pastinya lebih deket gitu. Jadi karena dia nggak mau ambil resiko, ya udahlah dia milihnya jalan Cikarang Kota biarpun jauh ya tapi aman gitu. Tapi setelah setengah jam dia jalan, dia ini kaget pas berhenti di pertigaan karena dia ngeliat arah jalan Jonggol yang ternyata tanpa dia sadarin kalau dia ini udah ngelewatin rute Jonggol gitu, bukan jalan perkotaannya. Nah, di sini dia heran kenapa bisa gitu dia ini masuk ke jalan yang sebaliknya, bukan jalan yang dia pilih. Nah, mungkin di situ dia mikirnya ya karena dia nggak tahu jalan kan, ya mungkin aja dia salah masuk jalan. Terus karena bingung, dia pun buka HP lah untuk ngecek Google Maps lagi. Nah, pas dia ini sedang nunggu Google Maps-nya yang sedang loading ya karena jaringan, tiba-tiba dia ini disapa gitu dengan bapak-bapak yang jalan kaki. Jadi bapak itu ngomong kayak gini, "Mas, kalau mau ke Bandung, mending jangan lewat sini. Baiknya putar balik aja cari jalan lain." "Iya, makasih Pak." Di situ dia pun putar balik dan jalan lagi. Yang awalnya dia ini nggak ada ngerasa aneh lah dengan bapak-bapak itu tadi, karena penampilannya ya kayak bapak-bapak pada umumnya gitu, nggak ada mencurigakannya sama sekali, nggak ada. Tapi yang bikin dia curiga, dari mana bapak itu tahu kalau tujuannya itu ke Bandung. Sedangkan bapak itu nggak ada nanya-nanya sebelumnya, itu nggak ada langsung ngomong kayak gitu. Aneh kan? Tapi di sini Alvin ini masih berusaha mikir positif lah, karena dia masih mikir mungkin aja bapak itu tahu tujuan dia ke Bandung itu karena bapak itu mungkin ngelihat stiker kecil yang itu stiker Persib yang ada di depan motornya. Mungkin. Ya udah, dia pun terus jalan lagi, tapi setelah lama di jalan, dia ini ngerasa aneh lagi karena dia ini selalu berasa kayak ngelewatin jalan yang baru dia lewatin gitu. Yang itu istilah kayak gini deh, misalnya kayak kalian jalan itu kan ingat ya posisi atau situasi jalannya kayak gimana, misal kayak ada pohon dengan posisinya kayak begini gitu kan. Nah, dia ini itu ingat dan itu ngelewatin jalan yang persis sama yang kayak udah dia lewatin gitulah kira-kira, dan itu berkali-kali, jadi rasanya dia ini kayak muter-muter lah di satu tempat yang sama, rasanya kayak gitu. Nah, karena bingung akhirnya dia pun berhenti lah. Tapi sampai sini dia ini belum takut sama sekali ya, cuman bingung aja. Karena dia ini masih mikir, ya mungkin karena dia nggak kenal sama jalannya, mungkin kayak gitu. Awalnya dia masih mikir kayak gitu tuh. Tapi dia pun itu tetap mau memastikan lah, dia ini muter-muter apa enggak. Jadi dia ini ngambil kaos yang ada di ranselnya, dan kaosnya itu dia taruh di ranting pohon yang pohonnya itu ada di pinggir jalan. Jadi kalau emang nanti dia ketemu lagi tuh dengan kaosnya, berarti udah fix kalau dia ini emang sedang dalam keadaan yang nggak logis.
Jadi setelah dia naruh kaosnya, dia pun lanjut lagi nih perjalanannya. Tapi setelah agak lama ya, dia nih lanjut perjalanannya, bener aja dong, dia ketemu lagi dengan kaos itu. Sampai sini dia bener-bener heran dan mulai ketakutan juga, dan dia juga itu nggak bisa lah berusaha mikir buat positif gitu, karena itu bener-bener nggak logis, tapi dia ngalaminnya itu secara nyata. Padahal nih dia ini jalannya itu lurus ke depan dan jalannya pun itu cuma ada satu. Tapi kenapa nih dia bisa ketemu lagi dengan kaos itu? Nah di sini akhirnya dia berhenti di pinggir jalan untuk sekedar mikir dan ngerokok lah. Dan dia pun itu buka HP-nya untuk memastikan gitu di Google Maps. Tapi itu Google Maps-nya pun masih loading aja karena jaringan. Nah di HP-nya dia nih ngelihat jam yang itu udah sekitaran jam 2. Yang artinya ternyata nih selama 2 jam, mungkin lebih dari 2 jam dia nih udah muter-muter aja di sekitaran situ. Nah, pas Alvin ini sedang berhenti di situ, dia ini didatengin bapak-bapak lagi. Tapi ini bukan bapak-bapak yang tadi ya, bukan. Ini katanya orangnya kalau dilihat-lihat itu kayak orang ronda lah, karena pakai sarung selendang. Awalnya bapak itu nyapa dia dan minjam korek. Setelah itu, bapak itu tiba-tiba ngomong kayak gini. Mas, istirahat kok di sini. Nggak serem apa? Hutan ini bahaya. Mending saran saya masnya lanjut jalan aja. Kalau mau ke Bandung, masnya tinggal lurus aja nanti ketemu jalan utama provinsi. Iya pak, makasih. Sebentar lagi mungkin saya jalan. Ngabisin rokok dulu pak, nanggung. Ya udah mas, hati-hati. Jangan lupa berdoa, selalu minta perlindungan sama Gusti supaya kita dilindungi dari hal-hal yang gak diinginkan. Nah setelah bapak-bapak itu ngingatin, dia jalan lagi ke arah belakangnya Alfi. Nah karena Alvin ini udah parno kan dengan bapak-bapak yang pertama itu tadi, jadi dia ini pun langsung noleh ke belakang gitu. Maksudnya untuk memastikan itu manusia apa enggak gitu. Nah pas dia noleh ke belakang, itu bapak-bapaknya udah nggak kelihatan lagi loh. Padahal bapaknya jalan kaki, tapi kok bisa nggak kelihatan lagi, dan itu pun masih hitungan detik gitu. Dan yang anehnya juga nih, bapak itu juga tahu tujuan Alvin ini ke Bandung. Di sini Alvin ini udah ketakutan banget dan dia pun itu langsung buru-buru gitu untuk melanjutin perjalanannya. Nah di sepanjang perjalanan dia ini emang nyari rumah warga gitu atau warung yang niatnya itu mau nginep sampai subuh aja. Tapi sayangnya sepanjang jalan ya dia cuma ngelihat pepohonan aja, nggak ada rumah atau apapun. Sambil jalan dia pun itu terus berdoa minta perlindungan Tuhan. Nah setelah dia nih jalannya agak jauh ya, akhirnya ketemu juga nih dia dengan satu warung, yang itu warungnya bangunan ruko berwarna kuning. Dan itu juga satu-satunya bangunan yang ada gitu di sepanjang jalan. Dan kebetulan juga itu warungnya masih buka dan dia pun berhentilah di situ. Yang niatnya itu mau beli rokok dengan basa-basi gitu, karena dia kan pengen nginap kan, karena udah takut banget gitu. Tapi pas dia pesan rokok, itu penjaga warungnya pun langsung nawarin kopi lah gitu. Yang akhirnya mereka ini ngobrol-ngobrol. Jadi itu sekedar untuk ngilangin rasa takutnya juga. Tapi pas itu setelah Alvin ini ngobrol dengan pemilik warungnya itu, jadi dia ini berubah pikiran, gak jadi mutusin buat minta nginap. Ya mungkin karena dia udah mulai tenang dan gak ketakutan kayak sebelumnya lagi. Sebelum Alvin ini jalan, dia sempet nanya juga nih dengan pemilik warungnya kayak gini. Pak, kalau mau ke Bandung dari sini masih jauh nggak? Oh udah deket deh, paling sejam dari sini, Ade udah sampai di jalan utama Karawang. Oh ya pak, jalan daerah sini aman kan pak? Aman dari apa dulu dek? Kalau orang jahat, insya Allah aman di sini. Kalau dari hal lain, Ade berdoa aja. Insya Allah kalau memang nggak ada niatan buruk mah pasti dikasih perlindungan. Baik pak, terima kasih. Saya jalan dulu ya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah setelah itu Alvin ini pun jalan. Tapi setelah dia jalan yang baru ngelewatin 400 meter dari warung itu, dia baru ingat nih kalau dia itu belum bayar rokok sama kopinya. Tapi pas dia muter balik lagi, yang itu niatnya mau ngebayar, dia nggak nemuin lagi warungnya. Padahal dia udah coba bener-bener nyari, tapi sepanjang jalan itu cuma ada jalan dan pepohonan aja, nggak ada bangunan apapun. Jadi warung yang dia lihat itu tadi itu sebenarnya emang nggak ada. Di sini Alvin ini udah bingung, ketakutan juga. Jadi kan sebelumnya dia sempat ngobrol kan dengan pemilik warungnya. Berarti itu siapa dong?
Nah, tapi dia ngecek juga ya itu rokoknya. Ternyata rokok yang dia terima dari warung itu ya rokok pada umumnya gitu. Nggak ada yang aneh dari rokoknya itu. Tapi tetap itu aneh sih. Yang jelas dia udah ketakutan banget. Akhirnya dia tancap gas lah buru-buru pengen ninggalin tempat itu secepatnya. Singkat cerita, setelah jauh jalan, akhirnya dia nemu juga nih pemukiman penduduk yang di situ ada aula dan masjidnya. Dan di depan masjid itu ada penjual roti bakar ya yang masih buka, tapi udah siap-siap mau tutup. Jadi Alvin ini pun singgahlah di situ sambil nunggu subuh. Karena pas dia lihat jam di HP-nya itu udah jam setengah 4 subuh. Nah, jadi pas dia nyampe di situ langsung disapa nih dengan mamang tukang rotinya. Dari mana, A? Dari Cikarang, Mang. Mau ke Bandung. Kok lewat situ, A? Nggak takut? Ah, enggak, Mang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa kok. Nah, setelah mereka ini ngobrol-ngobrol ringan, karena Alvin ini pun sempat beli juga ya roti bakarnya. Di situ si mamangnya nawarin kayak gini lagi nih. Ah, istirahat dulu aja di kontrakan saya. Nanti kalau udah terang baru lanjut jalan lagi. Makasih, Mang, sebelumnya. Takut ngerepotin. Saya istirahat di masjid aja, Mang. Sekalian nunggu subuh. Oh ya udah. Tunggu sebentar ya, saya buka dulu gerbang masjidnya. Dikunci soalnya. Oh ya, sini motornya saya simpankan di belakang dekat WC biar aman. Ya, Mang, makasih banyak. Maaf nih merepotkan. Setelah itu si penjual rotinya pun siap-siap lah mau nutupin dagangannya karena emang mau balik juga dia. Nah, akhirnya tinggallah Alfi sendiri yang sedang rebahan di teras masjidnya sambil nunggu subuh. Tapi pas di situ nih dia buka HP, dia nih kaget karena dia ngelihat jam yang itu masih jam 2. Nah, untuk memastikan akhirnya dia ngelihat jam kan, jam tangannya ternyata emang bener dong. Itu masih jam 2. Nah, di situ dia heran kok bisa gitu. Padahal barusan kan dia pas ngomong dengan penjual rotinya dia ngelihat jam kan, yang itu udah jam setengah 4 subuh. Tapi kok bisa mundur jamnya gitu ke jam 2 malam. Nah, karena udah takut juga kan kayak ada sesuatu yang aneh gitu yang terjadi sama dia. Karena selama di perjalanan dia ini emang terus-terusan ngalamin hal-hal aneh yang itu nggak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Tapi saat itu setidaknya dia udah di masjid gitu, udah merasa aman. Jadi untuk menghibur diri aja yang sedang ketakutan, jadi dia nonton-nonton YouTube lah sambil nunggu subuh di masjid. Lalu beberapa jam kemudian, karena udah menjelang subuh, tiba-tiba datang nih bapak-bapak yang berpakaian lengkap yang layaknya itu mau sholat. Dan bapak itu bener-bener kaget ngelihat Alvin yang udah di dalam pagar masjidnya. Loh, kamu siapa? Kok ada di sini? Saya Alfi, Pak. Maaf, Pak, saya numpang istirahat di sini. Oh iya, saya Pak Amin. Kok masnya bisa masuk? Kan pagarnya digembok. Baru saya buka loh tadi. Apa masnya loncat pagar? Enggak kok, Pak. Tadi ada penjual roti bakar di depan situ yang ngebukin pagarnya. Itu motor saya juga di belakang, biar aman katanya. Roti bakar di mana? Di sini nggak ada penjual roti bakar, Mas. Ada kok, Pak. Tadi ada di depan situ saya lihat. Dia mangkal di situ udah 2 tahun katanya. Gak mungkin, Mas. Rumah saya deket sini loh. Jadi kalau ada penjual roti bakar deket sini ya pasti saya tahu. Apalagi kalau udah 2 tahun. Di sini mereka berdua itu sama-sama heran. Tapi setelah itu Pak Amin pun akhirnya ngajak Alfi masuk lah. Karena Pak Amin ini mau azan subuh dulu. Setelah itu barulah Alvin ini pun ceritain dengan Pak Amin apa yang sebenarnya terjadi dengan dia dan kenapa dia ini bisa terdampar di masjid itu. Setelah Alvin ini cerita, menurut Pak Amin kayaknya ada sosok yang mau mencelakakan Alvin ini. Mungkin karena itu nih Alvin ini kayak tersesat kan, yang mana dia ini ngelewatin jalan yang udah dia lewatin. Padahal dia ini jalannya ya lurus dan di situ juga cuma ada satu jalan loh. Yaitu kejadian pas dia ini naruh kaos di pohon pinggir jalan itu tadi. Dan soal jamnya juga, yang mana sebelumnya Alvin ini ngelihat jam yang itu udah jam setengah 4, tapi pas dia udah di masjid, itu jamnya kayak balik loh ke jam 2. Itu seolah Alvin ini kayak hampir masuk atau mungkin udah masuk ke dimensi lain yang niatnya itu mau disesatkan. Mungkin kan. Tapi kata Pak Amin, untungnya ada sosok yang baik juga yang berusaha ngelindungin Alvin ini. Itu kayak bapak-bapak ya yang dia temuin sebelumnya, yang selalu ngingetin dia gitu buat berdoa. Yang kayak penjual rokok dan kopinya juga, yang ngingetin dia juga kan untuk berdoa.
terlebih penjual roti bakar itu loh, yang seolah bener-bener melindungi Alvin, yang dia ini memasukkan Alvin kan ke dalam teras masjid. Mungkin tujuannya biar Alvin ini bener-bener aman dan selamat. Mungkin mereka ngelihat Alvin yang dalam keadaan rentan, terlebih Alvin ini juga nggak punya niatan buruk ya, jadi mungkin mereka kasihan gitu dan pengen ngebantu Alvin ini. Lalu setelah mereka cerita soal itu, akhirnya Alvin dan Pak Amin pun itu sholat subuh berjamaah lah. Nah setelah sholat mereka cerita lagi, di situ Pak Amin ini terus-terusan gitu nasehatin si Alvin. Sampai nggak berasa itu mereka ngobrolnya sampai jam 6 pagi. Yang mana setelah itu Alvin ini pun pamit gitu kan dengan Pak Amin, yang mana dia ini mau melanjutkan perjalanan pulang ke Bandung. Yang akhirnya dia nyampe juga di Bandung dengan selamat, yang sebelumnya dia ini hampir dibuat tersesat ke alam alam gaib, alam lain. Jadi dari kisahnya Alvin ini semoga bisa jadi pelajaran lah ya untuk kita semua, dimanapun kita berada, terutama di tempat mereka ada. Jangan sampai punya niatan buruk dan perilaku buruk, karena itu bisa jadi petaka gitu untuk diri kita sendiri. Tapi untungnya Alvin ini punya niatan yang gak buruk, dia pun emang ya sopan-sopan aja gitu, makanya dia ini selamat. Bayangkan nih kalau karakter Alvin ini kayak Harry di cerita kita sebelumnya, apa yang terjadi? Ya mungkin gak akan balik lagi sih, mungkin, tapi aku gak tahu juga. Jadi sampai sini aja ceritanya. Jadi aku mau makasih juga nih sama si Alfi yang ada di Bandung. Thank you banget Vi udah ngirim ceritanya. Jadi semoga dari cerita ini bisa jadi hiburan horor gitu untuk kita semua, dan pastinya bisa jadi pelajaran juga lah. Dan untuk kalian, mungkin kalian juga ada punya kisah horor, kalian bisa ceritain aja secara detail ke aku. Kirim ke email ini, atau emailnya ini ada di deskripsi video ini ya, atau ada di deskripsi channel juga. Nanti kalau emang cerita kalian horor dan kalian ceritanya pun secara detail, aku bakal ceritain di konten kayak gini. Oke lah, thank you banget nih buat kalian yang masih santuy nonton sampai menit ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kan bisa like aja. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja biar aku tahu kalian suka apa enggak. Tapi kalau kalian benar-benar suka, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang pecinta hal creepy, karena pembahasan ini seru banget dibahas bareng teman-teman. Oke lah, aku Rizky Wadiono, bye bye.